Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang subjek hukum internasional. Kami akan membawakan materi dengan video yang menarik sehingga kalian akan lebih mudah memahami apa sih subjek hukum internasional itu. Sebelum kita lanjut, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Denis Valinia Wibowo dengan NIM 11000120130530538. Selanjutnya, ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dengan NIM 110001201305445. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Norem Sapianta dengan NIM 110001201305441. Perkenalkan, saya Agung Nugroho dengan NIM 110001201305446. Namaku Muhammad Haki Anazili dengan NIM 11000120130530539. Pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Namun, seiring perkembangan zaman, telah terjadi perubahan pelaku-pelaku subjek hukum internasional itu sendiri. Pengertian subjek hukum internasional menurut para ahli. Menurut Iwayan Parthiana, dalam pengantar hukum internasional 1990, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Lalu, menurut F. Sugeng Istanto dalam studi kasus hukum internasional 1988, yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak atau entitas yang dapat dibebani atas hak dan kewajiban dalam hukum internasional, baik dalam sifat formal maupun non-formal. Subjek hukum internasional yang pertama yaitu negara. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional yang lain adalah negara memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau sovereignty. Lalu, apa aja sih kualifikasi negara sebagai subjek hukum internasional? Menurut Konvensi Montevideo pada tahun 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara lain. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan negara itu. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa itu ICRC? Jadi ICRC adalah singkatan dari International Committee of Red Cross. Organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang atau Konvensi Jenewa. Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas ke banyak negara, sehingga masing-masing negara mulai membentuk Palang Merah nasionalnya sendiri-sendiri. Status ICRC sebagai subjek hukum internasional telah diakui oleh masyarakat internasional sejak lama dan terus berkembang selama perjalanan sejarah ICRC. Pengakuan ini diberikan oleh lembaga pihak secara integral yang meliputi status, fungsi, dan peran, tujuan, prinsip, dan cara kerja ICRC. Ya, yang berikutnya adalah Tahta Suci Vatikan.
Tahta Suci Vatikan adalah gereja Katolik yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dengan pemerintah Tahta Suci Vatikan. Dalam perjanjian tersebut mengharuskan pemerintah kota Roma untuk menyerahkan sebidang tanah kepada Tahta Suci yang nantinya akan berdiri sebuah negara yaitu Vatikan. Meski bukan negara, Tahta Suci Vatikan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil diplomatik dari negara-negara lain. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih yang terstruktur dan memiliki suatu tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Organisasi internasional lahir sebagai subjek hukum internasional sejak dikeluarkannya Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injury Suffered in the Service of the United Nations 1949. Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion tahun 1949 menyatakan, "The organization is an international person that is a subject of international law and capable of processing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claim." Dengan demikian, jelaslah bahwa organisasi internasional merupakan international person karena merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai legal personality yang artinya dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, dapat mengajukan klaim internasional, dan juga memiliki imunitas di wilayah negara anggotanya. Ada kelompok pemberontak atau beligeransi. Kaum beligeransi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakui kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atas subjek hukum internasional. Syarat agar suatu kelompok tersebut dapat dianggap sebagai beligeran. 1. Angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak. 2. Peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang. 3. Kapal-kapal perangnya adalah kapal-kapal perang yang sah dan bukan bajak laut. 4. Blokade-blokade yang dilakukannya di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. 5. Harus menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara. 6. Menjalankan pemerintahan yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintah yang berkuasa. 7. Bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya. Menurut Lauterpacht, syarat-syarat beligeran adalah 1. Adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka. 2. Adanya pendudukan wilayah tertentu dan penyelenggaraan pemerintahannya. 3. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. 4. Adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap pertikaian tersebut. Ya, itu aja video materi dari kami kelompok 1. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.